Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan hari ini, di sini saya akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Dengan NIM 20111020080. Baik, terkait topik pembahasan yang kita bahas, yaitu ada 5 topik pembahasan. Yang pertama terkait pengertian, fungsi, tujuan, peranan penting terhadap manajemen sumber daya manusia, dan juga strategi pengembangan sumber daya yang ada di pesantren. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama mengenai apa itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sendiri berasal dari asal kata to manage yang berarti merencanakan, mengorganisasikan, mengontrol, mengurus, serta mengevaluasi dengan tujuan agar apapun yang diharapkan tercapai secara efektif dan juga efisien. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya terkait fungsi-fungsi pada manajemen sumber daya manusia. Fungsi-fungsi pada manajemen ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi manajerial dan juga fungsi operasional. Terkait fungsi manajerial ini terdapat 4 komponen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Kedua, organizing. Ketiga, pengarahan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian. Planning atau perencanaan sendiri yaitu merupakan melakukan perencanaan terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Selalu organizing merupakan suatu tindakan pengorganisasian akan semua tenaga karyawan yang ada. Selanjutnya tentang pengarahan. Pengarahan sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengarahkan terhadap fungsi dan juga tugas tenaga karyawan. Lalu pengendalian terkait dengan melakukan pengendalian terhadap kinerja tenaga kerja ataupun karyawan. Lalu selanjutnya terkait fungsi manajerial ini bisa dilihat ya. Fungsi manajerial terdapat 6 komponen. Yang pertama, pengadaan sumber daya manusia. Dalam kegiatan pengadaan sumber daya manusia ada beberapa serangkaian proses yang perlu dilalui, yaitu penarikan, seleksi, orientasi, kemudian penempatan. Selanjutnya growing atau pengembangan, di mana melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia dengan melakukan pendidikan ataupun latihan terkait pengembangan diri tenaga kerja ataupun karyawan. Yang ketiga, menerapkan kompensasi dan proteksi. Dengan menerapkan kompensasi dan proteksi ini terkait terhadap upah, intensif, tunjangan, dan juga K3. Yang keempat, melakukan langkah pengintegrasian. Dengan melakukan langkah pengintegrasian terhadap kepentingan perusahaan dan juga kebutuhan tenaga kerja. Yang kelima, pemeliharaan, di mana pada fungsi manajemen sumber daya manusia ini, pemeliharaan ini terkait terhadap dalam meningkatkan kondisi fisik, mental, serta loyalitas terhadap perusahaan. Yang keenam, kedisiplinan, dan yang terakhir terkait keputusan pemberhentian, di mana perusahaan mempunyai hak terhadap PHK atau putusnya hubungan kerja dikarenakan sebab ataupun alasan tertentu. Baik, selanjutnya terkait tujuan manajemen sumber daya manusia. Perlu teman-teman ketahui bahwa salah satu tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia ialah agar mampu mengoptimalkan seluruh kinerja dalam produktivitas semua fungsi pekerjaan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Dengan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia yang baik, diharapkan dapat menemukan dan juga mengelola secara berkelanjutan
orang-orang yang tepat yang akan ditempatkan pada jabatan-jabatan yang sesuai pula dengan kebutuhan dari organisasi ataupun perusahaan tersebut. Bisa dilihat di sini ada 4 tujuan dari manajemen sumber daya manusia, yaitu tujuan sosial, tujuan organisasional, ketiga tujuan fungsional, dan yang terakhir tujuan individual. Yang pertama terkait tujuan sosial. Dalam tujuan sosial ini, manajemen sumber daya manusia ialah agar suatu perusahaan dapat menjalankan peranan sosial dalam memegang tanggung jawab dan juga bersifat sosial dalam kemasyarakatan. Yang kedua, tujuan organisasional, di mana manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan di mana organisasi dalam sasaran formal agar dapat dilakukan mampu membantu mencapai tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Yang ketiga terkait tujuan fungsional. Baik, selanjutnya mengenai peranan penting manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia membantu menjembatani kesenjangan antara kinerja karyawan dan juga tujuan strategi organisasi. Selain itu, tim manajemen sumber daya manusia yang efisien dapat memberikan perusahaan keunggulan dalam persaingan yang tercipta dalam kehidupan, di mana manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk menentukan faktor produksi, membangun, serta mengembangkan perusahaan. Salah satu indikator dari keberhasilan sebuah perusahaan dapat dilihat dan diukur dari manajemen sumber daya manusianya itu sendiri. Jadi, faktor penting apabila perusahaan ingin mendapatkan hasil yang diinginkan, maka sebuah perusahaan harus bisa membuat manajemen sumber daya manusianya secara baik dan juga terorganisir. Menurut Hasibuan 20175, terdapat beberapa peran dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menetapkan jumlah kualitas dalam penempatan tenaga kerja yang efektif serta dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, dan job evaluasi. Yang kedua terkait menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right in the right place. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan dan pengembangan promosi dan pemberhentian. Yang keempat, meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Selanjutnya terkait strategi pengembangan sumber daya yang ada di pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan ataupun penyedia jasa pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena itu dibutuhkan pengembangan pengelolaan yang berorientasi pada masa yang kompetitif. Sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam lembaga pendidikan karena sumber daya manusia adalah faktor sentral. Maka dengan itu dirumuskan terlebih dahulu perencanaan strategis pengembangan sumber daya manusia pesantren, karena pesantren merupakan lembaga pendidikan yang menyediakan jasa pendidikan untuk masyarakat serta pesantren juga simbol nilai-nilai agama sehingga para kalangan pesantren mampu menetapkan nilai-nilai dalam kultural kehidupannya. Menurut Pesyagian diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan adalah proses manajemen menentukan suatu tujuan, bagaimana cara mencapainya. Pimpinan pesantren diharapkan mampu merumuskan informasi tentang jabatan seperti apa yang ingin dibutuhkan oleh karakteristik, apakah yang dituntut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Yang kedua yaitu perekrutan sumber daya manusia. Proses perekrutan ini merupakan suatu rangkaian dari proses sebelumnya, di mana sebelum perekrutan dilakukan sebuah penelitian untuk mendesain sebuah program perekrutan yang bertujuan pada komitmen terbesar dari para anggota.
Yang ketiga yaitu seleksi sumber daya manusia. Pada tahapan ini, pondok pesantren mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja seperti apa yang sesuai dengan job description yang ada pada pesantren yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat terkait pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan merupakan dua kata yang saling terkait, karena tidak akan tercapai pengembangan tanpa adanya pelatihan, dan pelatihan pun berorientasi pada pengembangan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelatihan dan pengembangan, di antaranya yang pertama menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yang kedua menentukan tujuan pelatihan, ketiga merencanakan dan mengembangkan program pelatihan, keempat menjalankan pelatihan termasuk di dalamnya on-job ataupun off-job. Kelima, evaluasi pelatihan, dan terakhir modifikasi pelatihan. Selanjutnya langkah motivasi. Motivasi yaitu merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia. Seorang manajer harus merencanakan dengan teratur dalam memberikan motivasi kepada bawahannya. Langkah yang keenam, menumbuhkan komitmen. Pemberdayaan adalah pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerja untuk mengambil suatu keputusan menyangkut semua perkembangan dan pengambilan keputusan pada suatu organisasi, di mana komitmen kerja dapat muncul dari pemberdayaan, misalnya saja dari adanya tuntutan terhadap penyelesaian tugas dan tanggung jawab terhadap sesuatu yang harus diselesaikan. Kemudian langkah yang ketujuh, kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja ini terletak pada motivasinya. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi akan menyenangi pekerjaannya sehingga lebih produktif, sehingga pula ia mampu menciptakan goal state dan karenanya ia merasa dihargai. Kemudian langkah terakhir terkait penilaian kinerja. Penilaian kinerja mempunyai arti sebagai proses sistematik untuk menilai segenap perilaku kerja pengelola ataupun pegawai dalam kurun waktu kerja tertentu, di mana penilaian kinerja selain dapat digunakan sebagai standar dalam penentuan tinggi rendahnya kompensasi, juga dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya untuk perencanaan dan kegiatan pengembangan jangka panjang bagi organisasi. Kedua, alat untuk memberikan umpan balik atau feedback yang berguna untuk mendorong ke arah kemajuan serta peningkatan kualitas kerja karyawan. Kemudian yang ketiga, landasan atau bahan informasi dalam pengambilan keputusan. Pada bagian ini berfungsi pada bidang kepegawaian, baik untuk promosi, mutasi, maupun hal-hal lain yang masih ada kaitannya dengan kepegawaian. Baiklah, demikian tadi terkait manajemen sumber daya manusia yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.